Selamat bermalam Sabtu pelanggan Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memperhatikan token iblis keabadian kuno. Lalu Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang aneh dan ada perubahan dari token tersebut. Xiao Yan ingat bahwa ketika Xiao Yan mengambilnya dari Zonggu, token tersebut bentuk berbeda. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Zonggu agar Zonggu Daozi melihat token iblis keabadian kuno ini. Coba lihat apakah ada yang aneh dengan token tersebut. Xiao Yan menyerahkan token iblis keabadian kuno ini kepada Zonggu dan setelah melihatnya Zonggu mendesis dingin dan bergumam bahwa ini telah berubah. Token ini telah banyak berubah. Token iblis keabadian kuno sebelumnya terlihat seperti sebuah pecahan. Tepi dan sudutnya terasa tajam dan benar-benar tidak rata, tetapi kali ini terlihat jelas bahwa dirinya memiliki sisi yang lebih halus. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Xiao Yan juga teringat bahwa ketika Xiao Yan mengirimkan token iblis keabadian kuno ini ke Suyu sebelumnya, nomor 1 berkata bahwa token iblis ini belum lengkap. Mungkinkah setelah mendapatkan segel emas ini dirinya benar-benar akan bisa mengumpulkan token iblis keabadian kuno secara lengkap? Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah si Xiao dan bertanya siapakah namanya. Si Xiao tersenyum pahit dan menjelaskan bahwa dirinya bernama si Xiao. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera kembali melontarkan pertanyaan kepada si Xiao. Xiao Yan berkata bahwa si Xiao sebelumnya menyebutkan bahwa si Xiao bisa pergi dengan 3 segel emas. Oleh karena itu setelah dirinya pergi bisa dirinya kembali lagi. Si Xiao tampak berpikir begitu dirinya mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Selanjutnya dirinya segera menjawab bahwa dirinya telah lama terjebak di sini, tetapi sejauh yang dirinya tahu setelah pergi token iblis keabadian kuno ini akan langsung menghilang dan mereka tidak bisa memasukinya lagi. Bahkan jika mereka memegang token iblis keabadian kuno lagi mereka mungkin tidak akan bisa masuk. Hal itu dikarenakan mereka yang bisa masuk adalah karena pilihan dari cahaya keemasan. Xiao Yan seketika tampak berpikir mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si Xiao. Apa yang dikatakan oleh si Xiao ini memang benar karena pada saat sebelumnya mereka dipilih untuk memasuki gerbang kuno. Selain itu orang sekuat Yu Yan juga telah diusir dan dapat dilihat bahwa tempat ini bukan sesuatu yang bisa dimasuki dengan sederhana. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa total ada 6 istana di istana bumi ini, artinya mereka harus bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika dirinya bisa mengumpulkan 6 segel emas, bisakah dirinya pergi ke istana surgawi? Xiao Yan lanjut menoleh ke arah si Xiao yang pada saat ini tampak terlihat tersenyum pahit. Si Xiao pun segera berkata bahwa ini memang di luar jangkauan pengetahuan si Xiao. Dirinya belum pernah melihat atau mendengar seseorang yang mengumpulkan 6 segel emas. Xiao Yan sedikit menghela nafas dan berkata perlahan karena belum ada yang bisa mencapainya. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mencobanya sendiri. Si Xiao kembali tersenyum pahit ketika dirinya mendengar perkataan Xiao Yan. Awalnya dirinya ingin menggunakan token iblis keabadian kuno dari Xiao Yan untuk meninggalkan tempat ini. Dirinya berpikir tentu saja akan menjadi bumerang jika mereka pergi ke istana surgawi. Bagaimanapun orang-orang kuat yang berada di istana bumi saja sudah mengancam mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan Xiao Yan segera mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ada beberapa item di dalam cincin penyimpanan ini. Mereka bisa melihat apakah ada benda yang mereka butuhkan dan bagikan di antara mereka masing-masing. Xiao Yan lanjut melemparkan cincin penyimpanan yang Xiao Yan kumpulkan dari Yu Yan ke arah Zonggu. Meskipun Zonggu adalah yang terlemah tetapi Zonggu sebenarnya telah membantu Xiao Yan paling banyak. Oleh karena itu Zonggu pada saat ini diberikan kesempatan untuk mengambil sumber daya terlebih dahulu.
setelah Zonggu mengambil banyak barang berharga dirinya pada akhirnya lanjut memberikannya kepada Jin Dongming. Setelah keduanya mengambil beberapa barang pada akhirnya tibalah giliran Long Biao. Begitu Long Biao mengambil cincin penyimpanan wajahnya pada saat ini masih menunjukkan rasa takut dan cemas. Dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang memandang ke arah Long Biao. Xiao Yan lanjut perlahan-lahan mendekati Long Biao dan detak jantung Long Biao pada saat ini tiba-tiba mulai bertambah cepat. Keringat dingin segera keluar dari seluruh tubuh Long Biao dan dirinya berpikir bahwa Xiao Yan akan membunuhnya secara langsung. Namun begitu Xiao Yan mendekat, Xiao Yan pada saat ini hanya menepuk bahu Long Biao. Long Biao pun seketika berkata bahwa dirinya benar-benar salah dan dirinya tidak akan pernah melarikan diri lagi. Xiao Yan sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Long Biao. Xiao Yan lanjut tertawa dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Long Biao bisa pergi kapan saja dan Xiao Yan tidak akan menghentikan Long Biao. Long Biao pada saat ini menjadi semakin berkeringat dingin karena meskipun ada bicara Xiao Yan ini terdengar santai tetapi Long Biao masih merasa bergetar dan dirinya benar-benar tidak berani memandang ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar sangat bodoh. Tuan jangan khawatir karena Long Biao akan melakukan yang terbaik mulai sekarang. Dirinya tidak akan pernah lari lagi dan dirinya akan mengikuti Tuan sampai mati. Xiao Yan tidak berkata apa-apa lagi dan hanya tersenyum dan alasan mengapa Xiao Yan marah ternyata bukan atas kaburnya Long Biao dari kelompok mereka. Xiao Yan sedikit kesal karena Long Biao berasal dari alam Dewa Jutian atau alam Dewa Sembilan Surga. Karena Long Biao berasal dari alam Dewa Surga, Xiao Yan ingin menggunakan Long Biao sebagai kesempatan untuk melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dapat dikatakan pada saat ini setiap orang memiliki perhitungan dan rahasia serta tujuannya masing-masing. Xiao Yan ingin memanfaatkan Long Biao. Long Biao juga secara alami mengagumi kekuatan Xiao Yan dan dalam pertempuran ini Long Biao ingin memanfaatkan Xiao Yan untuk bisa bertahan hidup. Setiap orang benar-benar memiliki agendanya masing-masing dan setiap orang memiliki rencananya masing-masing. Hubungan di antara mereka pada saat ini hanyalah untuk saling memanfaatkan. Pada akhirnya setelah pembagian rampasan selesai, si Xiao pada saat ini segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Si Xiao mengambil inisiatif untuk meminta pergi setelah mendengar perbincangan antara Xiao Yan dan Long Biao. Si Xiao bertanya kepada Xiao Yan, bisakah Tuan pada saat ini membiarkan si Xiao pergi? Tidak mudah baginya untuk bisa berlatih sampai di tingkat ini. Dirinya tidak ingin terus mengambil risiko dan dirinya hanya ingin bisa keluar hidup-hidup. Xiao Yan pun memandang ke arah si Xiao dan berkata bahwa si Xiao boleh pergi tetapi dirinya harus menunggu sejenak. Masih ada 3 istana di aula tingkat bumi ini dan ikutlah bersama dengan Xiao Yan untuk menyelesaikannya. Jika telah selesai maka si Xiao boleh pergi jika si Xiao mau. Si Xiao pada saat ini hanya terdiam dan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum masam. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah semua orang dan bertanya apakah ada permasalahan lainnya. Semua orang pada saat ini saling memandang dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya aula atau istana mana yang paling dekat dengan istana Wu. Xiao Yan berpikir bahwa si Xiao sebelumnya berkata ada 2 istana yang paling sulit. Istana ini adalah istana Zidian dan istana Wu dan keduanya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan telah berhasil menghabisi penguasa istana masing-masing. Misi dari token iblis Kabri kuno ini adalah untuk menerobos ketiga istana tersebut. Selanjutnya mereka harus menghabisi para penguasa istana dan merebut harta karun yang bernama Tian Junzu. Itulah yang pada saat ini dituju oleh Xiao Yan dan itulah mengapa Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada mereka. Xiao Yan sesungguhnya memiliki peta tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berniat menggunakannya.
Xiao Yan berniat untuk membuat si Xiao masih merasa bahwa dirinya masih memiliki nilai tertentu di dalam kelompok. Si Xiao juga pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan. Si Xiao menjelaskan bahwa di sebelah istana Wu ada istana Chen. Berbicara tentang istana Chen mereka juga sungguh merepotkan. Namun jika dibandingkan dengan penguasa istana Wu, penguasa istana Chen ini jauh lebih sederhana dan lemah. Tetapi meskipun begitu ada terlalu banyak orang yang berkumpul di istana Chen atau istana Yin ini. Xiao Yan sedikit mengangguk begitu Xiao Yan mendengar apa yang dijelaskan oleh si Xiao. Rencana Xiao Yan pada saat ini berjalan mulus dan si Xiao masih memiliki pengaruh dan memiliki pemahaman tentang istana yang berada di sini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka bisa pergi untuk melihat-lihat. Pada akhirnya sekelompok sosok yang terdiri dari 6 orang segera melesat keluar dari pasir kuning. Sementara itu kota Wu yang sebelumnya stagnan pada akhirnya perlahan-lahan mulai kembali pulih. Dewa asli raksasa yang menyeret kota Wu di depan juga terus mengambil langkah besar berjalan di atas pasir kuning. Sementara itu dalam waktu singkat Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya tiba di istana Chen yang disebutkan si Xiao. Hal yang pertama yang sampai di telinga Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini adalah banyak teriakan pertempuran yang bergemuruh. Melihat ke kejauhan terlihat beberapa kelompok saling berjuang saling bertempur masing-masing. Melihat ke sekeliling setidaknya ada juga hampir 100 sosok yang pada saat ini terlihat berkumpul di sini. Bagi gerbang kuno 100 sosok yang berkumpul ini sudah merupakan jumlah yang banyak. Terlebih lagi di antara 100 sosok ini juga tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan lemah. Xiao Yan dan kelompoknya pada akhirnya segera menuju ke depan dan tidak jauh dari sana mereka dapat melihat lokasi dari istana Chen. Long Biao pada saat ini melihat ke sekeliling dengan mata yang tampak penasaran. Long Biao lanjut bergumam apa sesungguhnya yang dilawan oleh orang-orang ini. Pertarungan terlihat di mana-mana dan semua orang sepertinya ingin bertarung sampai mati. Apa yang terjadi ini membuat Xiao Yan dan kelompoknya pada saat ini nampak sedikit tidak mengetahui apa yang terjadi. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa total ada 6 istana di istana bumi dan secara alami dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat. Semakin lemah istananya tentu saja semakin lemah penguasa istana tersebut. Inilah yang mengakibatkan sebagian besar orang yang tidak memiliki kekuatan memilih Aula Chen yang lebih lemah terlebih dahulu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sampai dan mendekat pada saat ini niat membunuh tiba-tiba datang dari segala arah. Ada banyak sosok yang terlihat duduk bersila di mana-mana di sekitaran istana Chen. Sebuah suara juga pada saat ini tiba-tiba melolong dari kejauhan ketika bertanya apakah mereka mengerti aturannya. Apakah mereka pada saat ini sudah mengatur nomor antrian mereka untuk berpartisipasi? Mendengar hal tersebut Long Biao pun bertanya dengan heran apakah mereka pada saat ini memerlukan nomor antrian. Long Biao pada akhirnya lanjut maju ke hadapan Xiao Yan dan berkata agar Tuan mohon nunggu sejenak. Dirinya akan mencoba untuk bertanya tentang situasi yang ada di sini. Mata Xiao Yan pada saat ini terlihat dingin karena Xiao Yan sesungguhnya tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong seperti ini. Melihat tatapan Xiao Yan ini Long Biao juga segera mengerti dan Long Biao seketika mundur. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat ini tidak ada kerusakan yang terjadi di istana Chen. Jelas sudah lama sejak pertempuran terakhir terjadi dan Xiao Yan tidak tahu apakah penguasa istana Chen telah dibangkitkan. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menunggu sejenak. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada Long Biao bahwa mereka pada saat ini harus melihat situasinya. Mereka perlu menunggu tetapi meskipun begitu tampaknya mereka juga perlu mengetahui informasi yang ada. Xiao Yan pun segera kembali menoleh ke arah Long Biao. Xiao Yan lanjut berkata apa yang dikatakan oleh Long Biao memang benar. Sebaiknya Long Biao pada saat ini pergi dan melihat apa yang terjadi.
Begitu penguasa istana Chen hidup kembali maka Long Biao harus segera memberikan informasi tersebut kepada Xiao Yan. Long Biao sedikit tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, namun senyum di wajahnya pada saat ini sedikit melonjak dan sosoknya lanjut mengangguk. Selanjutnya Long Biao pada saat ini segera mulai mendekati istana Chen. Long Biao pada saat ini sedikit membungkuk dan berkata agar semua orang jangan marah, dirinya pada saat ini hanya ingin melihat-lihat situasi yang berada di sekitar. Di luar dari istana Chen ada banyak sosok yang duduk bersila dan menatap ke arah Long Biao. Long Biao pada saat ini berjalan santai sambil menundukkan badannya dan mengangguk. Melihat adegan ini Zonggu menggelengkan kepalanya berulang kali dan merasa sedikit malu sejenak. Zonggu lanjut bergumam bagaimanapun dirinya adalah orang kuat di langkah ketujuh keabadian kaisar. Bagaimana mungkin dirinya menggunakan cara seperti itu yang tidak berguna? Menanggapi hal ini Jin Dongming yang duduk bersila pada saat ini mulai berbicara. Jin Dongming berkata sebaiknya tunggu jangan meremehkan Long Biao. Mereka yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh adalah orang yang paling menakutkan. Mereka yang bisa membuat Zonggu berpikir dirinya bodoh adalah orang yang paling pintar. Zonggu pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Dongming. Namun Zonggu segera menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Jin Dongming. Long Biao sepertinya berniat untuk berkompromi tetapi nyatanya dirinya tidak segan-segan mencapai tujuannya dengan cara apapun. Dengan apa yang dilakukan oleh Long Biao sosoknya benar-benar bisa mendekati istana Chen tanpa dicegat oleh siapapun. Long Biao pada saat ini adalah sosok terdekat dengan istana Chen sementara sosok-sosok lainnya berada jauh dari istana Chen. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan mengabaikan mereka dan Xiao Yan pada saat ini telah duduk bersila. Xiao Yan berniat untuk mengurus urusannya sendiri karena setelah Xiao Yan datang ke sini kekuatan spiritual Xiao Yan telah tersapu dan Xiao Yan bisa merasakan orang terkuat di sini hanyalah langkah ke-8 keabadian kaisar. Bagi Xiao Yan saat ini orang dengan tingkat kekuatan seperti ini tidak lagi akan menjadi penghalang. Selain itu Xiao Yan tidak merasakan adanya tanda kehidupan dari penguasa istana Chen. Meskipun Xiao Yan tidak dapat mengetahuinya dengan jelas tetapi jika menghitung waktu pada saat ini masih memerlukan beberapa waktu untuk menunggu penguasa istana Chen dibangkitkan. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah bahan obat yang ditanam di Taman Lingpu telah tumbuh. Begitu bergumam kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah pagoda pemurnian. Pertama kali Xiao Yan sampai Xiao Yan pada saat ini menuju ke arah lantai 10 terlebih dahulu. Xiao Yan berniat untuk melihat keberadaan pohon dunia. Begitu Xiao Yan melihat pohon dunia Xiao Yan melihat adanya dahan yang tumbuh. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya karena Xiao Yan tidak menyadari sebelumnya bahwa ada dahan yang tumbuh dari dahan yang tebal ini. Xiao Yan pada akhirnya bergumam mungkinkah ini adalah daun pohon dunia? Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya dengan heran, memperbaiki penghalang dunia dapat dilakukan secara terpaksa oleh kekuatan daun pohon dunia ini. Namun meskipun Xiao Yan mengetahui hal ini tetapi Xiao Yan sadar bahwa hal ini tidak akan sesederhana itu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berpikir suara Zan Lao juga perlahan terdengar di telinga Xiao Yan. Zan Lao bertanya apakah Xiao Yan ingin menggunakan ini untuk membantu dunia iblis keabadian kuno. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak akan terjadi untuk saat ini. Selain itu bukankah daun dunia ini akan menjadi perebutan jika Xiao Yan membawanya keluar? Xiao Yan lanjut menatap ke arah pohon dunia di hadapannya yang memiliki daun yang tidak banyak. Sementara itu Zan Lao pada saat ini menjelaskan bahwa setiap daun pohon dunia melambangkan sebuah dunia. Tentu saja daun-daun ini belum mencapai tingkat melahirkan dunia. Zan Lao hanya ingin memberitahu Xiao Yan bahwa keselamatan juga berarti kehancuran.
Segala sesuatu di dunia telah ada check and balance dan jika ada yang hilang maka akan ada juga dampak yang didapatkan oleh dunia tersebut. Mendengar hal ini Xiao Yan sedikit menangkupkan tangannya ke arah Zhan Lao dan mengucapkan terima kasih atas nasihat Zhan Lao. Xiao Yan tentu saja bisa mengetahui pro dan kontra dari perkataan singkat Zhan Lao ini. Namun Xiao Yan pada saat ini sangat penasaran dan Xiao Yan kembali bertanya kepada Zhan Lao. Xiao Yan bertanya apakah jika Xiao Yan menggunakan daun ini untuk menyelamatkan dunia iblis keabadian kuno Xiao Yan juga akan menanggung konsekuensinya. Zhan Lao pun segera berkata bahwa tidak hanya Xiao Yan tetapi dunia iblis keabadian kuno juga akan menanggungnya. Sebab dan akibat dari pohon dunia ini akan membawa vitalitas tanpa akhir atau lebih tepatnya akan membawa kehancuran tanpa akhir. Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan berpikir bahwa iblis keabadian kuno juga belum memberikan apa yang sebanding kepada Xiao Yan. Alam iblis keabadian kuno hanya memberikan sedikit keberuntungan iblis keabadian kuno kepada Xiao Yan dan hal tersebut tidaklah cukup. Jika daun dunia ini memiliki kemampuan yang begitu kuat dan dengan beberapa daun dunia yang tersisa Xiao Yan harus menyimpannya untuk tujuan lain dengan guna mempersiapkan kebutuhan tidak terduga sensi. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut berbicara dan Xiao Yan pada saat ini segera pergi langsung ke Taman Lingpu. Bagaimanapun Xiao Yan tidak bisa melupakan sosok Ning Yao yang merupakan rekan dari Tian Xun. Ning Yao memiliki racun yang kuat dan ketika Xiao Yan berhadapan dengan Ning Yao Xiao Yan benar-benar harus memiliki pil pemecah racun Tianling. Xiao Yan pada akhirnya sampai di Taman Lingpu dan Xiao Yan segera menoleh ke arah lahan yang berada di dekat gubuk. Xiao Yan telah menanam bahan obat utama untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Sebanyak 10 bahan obat berbeda telah ditanam dan tidak lama setelah Xiao Yan sampai Xiao Yan dikejutkan dengan tanaman yang pada saat ini benar-benar telah tumbuh dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat yang berlalu tanaman ini benar-benar memiliki pertumbuhan yang begitu cepat. Xiao Yan pun berjongkok untuk menyelidikinya tetapi Xiao Yan menyadari bahwa tanaman ini masih belum dewasa, tetapi dengan bisa tumbuh secepat ini merupakan sesuatu yang di luar imajinasi Xiao Yan. Melihat Taman Lingpu di hadapannya Xiao Yan mulai merasakan seperti apa keberadaan sosok yang berada di puncak dunia. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir mungkinkah Yang Mulia benar-benar bosan sehingga dirinya menyimpan hal ini ke dalam pagoda pemurnian. Dari level pertama hingga level ke-14 pada saat ini setiap level memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara aturan Xiao Yan akan bisa mencapai lantai yang lebih tinggi setelah kekuatan Xiao Yan meningkat. Semua ini telah disiapkan oleh Yang Mulia dan Xiao Yan bertanya-tanya mungkinkah Yang Mulia menyiapkannya satu demi satu, mungkinkah Yang Mulia benar-benar bosan hingga pada akhirnya ketika dirinya menemukan sesuatu yang menarik dirinya membawanya masuk ke dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa penguasa istana Chen pada saat ini belum dibangkitkan sehingga masih ada waktu tambahan. Bagi Xiao Yan tingkat pertumbuhan di sini benar-benar sangat cepat dan jika Xiao Yan memiliki cukup banyak tanaman obat maka hal tersebut akan benar-benar sangat membantu Xiao Yan untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling. Begitu selesai berbicara Xiao Yan berjalan ke dalam gubuk dan segera mengambil cangkul berwarna hitam. Begitu Xiao Yan memegangnya dengan tangannya Xiao Yan pada saat ini masih merasa bahwa cangkul tersebut benar-benar berat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menggunakan teknik pembentuk kehidupan karena Xiao Yan berniat untuk menggunakan kekuatan fisiknya sendiri. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera melambaikan cangkul hitam di tangannya dan menggali tanah hitam padat di sekitaran. Tanah ini tidak lunak dan ketika Xiao Yan menghantamkan cangkul ke arah tanah Xiao Yan menemukan bahwa tanah ini benar-benar begitu kuat dan tampak seperti potongan baja. Tetapi meskipun begitu melihat ramuan obat yang tumbuh subur senyum pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan.
Terlebih lagi Xiao Yan juga tahu bahwa hal ini akan meningkatkan kekuatan fisik Xiao Yan. Setiap kali Xiao Yan melambaikan cangkul dan menggali lubang energi darah Xiao Yan pada saat ini melonjak, Xiao Yan tampak dipenuhi dengan semangat dan Xiao Yan bergumam bahwa hal ini benar-benar menyenangkan bagi Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan menggali 20 lubang berturut-turut dan mengubur bahan obat yang berbeda-beda. Masih banyak bahan obat utama untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Xiao Yan bergumam jika 10 tanaman obat yang ditanam sebelumnya bisa matang secepat mungkin maka Xiao Yan bisa menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Xiao Yan lanjut menyeka keringat di dahinya dan melihat ke 10 tanaman obat yang pada saat ini telah memiliki cabang dan dedaunan yang rimbun. Xiao Yan benar-benar merasa senang. Bersamaan dengan hal tersebut suara Zhan Lao juga pada saat ini kembali terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa kekuatan 5 elemen saja tidak cukup. Dengan atribut api yang Xiao Yan suntikan bahan obat ini tidak akan dapat tumbuh dengan cepat. Xiao Yan harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lain ke dalam tanaman spiritual. Xiao Yan segera mengangguk dan kembali menangkupkan tangannya ke arah Zhan Lao yang baru saja muncul. Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada Zhan Lao atas setiap nasihat Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini kembali berkata tetapi saat Xiao Yan mengekstraksi kekuatan 5 elemen Xiao Yan tidak boleh menghirupnya secara langsung. Xiao Yan harus tetap menghindari mengekspos menara pemurnian ini. Karena Xiao Yan pada saat ini berjalan-jalan berkeliling dunia maka Xiao Yan juga benar-benar harus lebih berhati-hati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya ingin menanyakan sesuatu kepada Zhan Lao. Zhan Lao sedikit mengangguk karena Zhan Lao terus-menerus menjawab apa yang dikatakan oleh Xiao Yan tanpa menyembunyikan apapun. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas dan bertanya apakah menara ini berhubungan dengan alam dewa kekacauan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih bingung dengan identitas dari menara pemurnian ini. Rahasia di balik menara pemurnian ini benar-benar tampak seperti koridor yang tidak berujung di hati Xiao Yan. Kemampuan yang diberikannya kepada Xiao Yan juga benar-benar di luar nalar dan Xiao Yan masih belum bisa menebak identitasnya. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sepertinya Xiao Yan telah melakukan kontak dengan alam yang lebih tinggi. Semuanya seperti yang Xiao Yan katakan bahwa menara ini memang berasal dari alam dewa kekacauan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terus bertanya apa hal ini juga ada hubungannya dengan sosok raja di alam dewa kekacauan. Zhan Lao pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa itu jugalah yang mereka takuti. Xiao Yan seketika teringat pertama kali Xiao Yan memasuki alam dewa kekacauan dan menjadi salah satu dari ribuan sosok berwarna biru. Pada saat itu sang raja benar-benar terlihat marah dan dirinya sepertinya sedang mencari sesuatu tetapi tidak dapat menemukannya. Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi dan bertanya-tanya mungkinkah menara ini adalah menara yang dimiliki oleh sang raja. Xiao Yan kembali teringat sosok naga raksasa dengan 3 kepala dan 2 sayap yang memiliki tubuh seperti baja. Penampilan ini saja benar-benar membuat jiwa Xiao Yan bergetar dan tampaknya dirinya benar-benar dapat langsung menghancurkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak dapat membayangkan keberadaan kuat apa yang berada di alam dewa kekacauan ini. Sosok yang disebut dengan raja ini benar-benar sangat misterius di mata Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah ini adalah pagoda yang dicari oleh sang raja. Xiao Yan memperhatikan Zhan Lao yang pada saat ini mengangguk ringan dan berkata bahwa itu memang benar. Xiao Yan seketika merinding mendengar apa yang pada saat ini disampaikan oleh Zhan Lao. Xiao Yan pun bergumam karena Raja Mara ini tidak dapat menemukan menara oleh karena itu jika menara tersebut terekspos Xiao Yan mungkin akan langsung dimusnahkan sepenuhnya oleh sang raja bersama dengan Sensi.
Zhan Lao pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan serius bahwa tidak hanya Sensi yang akan terkena dampak, setelah menara ini ditemukan 9 alam juga akan berada dalam bahaya kehancuran, dunia lain selain 9 alam juga mungkin akan terpengaruh oleh dampak tersebut. Xiao Yan tercengang dan bergumam, satu menara saja dapat menyebabkan kehancuran 9 alam. Jika begitu permasalahannya apakah sebenarnya menara ini dan mengapa dapat menyebabkan kekacauan seperti itu? Xiao Yan pada saat ini terdiam dan tertegun sementara Zhan Lao segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa Xiao Yan telah mengetahui banyak tentang pagoda pemurnian, tetapi Xiao Yan harus membuka sendiri rahasia menara ini. Mungkin suatu hari Xiao Yan akan bisa melihat semuanya, tetapi mungkin Xiao Yan juga tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiao Yan pun segera memastikannya kepada Zhan Lao dengan bertanya, mungkinkah Yang Mulia bereinkarnasi dan sama sekali tidak berniat untuk berurusan dengan Taiksu? Zhan Lao dengan lembut menjelas bahwa Taiksu sesungguhnya bukanlah apa-apa. Xiao Yan kembali tercengang dan berkata, jika begitu permasalahannya, mungkinkah sebenarnya Yang Mulia ada untuk menghadapi Raja? Mungkinkah semua rencana yang pada saat ini dibentuk oleh Yang Mulia yang diterapkan kepada Xiao Yan adalah untuk berhadapan dengan Raja di alam dewa kekacauan? Xiao Yan pada saat ini benar-benar gemetar begitu Xiao Yan mempercayai fakta ini. Semua perspektif Xiao Yan pada saat sebelumnya pada saat ini tampak benar-benar dibolak-balik. Xiao Yan lanjut bergumam, mungkinkah reinkarnasi Yang Mulia dan Dewa Jahat tidak disebabkan oleh kehancuran? Mungkinkah hal ini terjadi karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tahu bahwa permasalahan ini benar-benar di luar kognisi Xiao Yan. Oleh karena itu yang terpenting pada saat ini adalah Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan hanya perlu menyembunyikan mengenai pagoda pemurnian agar tidak terekspos ke dunia luar. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam, ternyata latar belakang pagoda pemurnian ini sangat bagus. Dalam hal ini Taiksu bukanlah sebuah permasalahan dan Yang Mulia seharusnya telah memiliki rencana untuk menghadapi Taiksu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhan Lao sedikit menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa bagi Sensi Taiksu masih merupakan bencana, bahkan meskipun Yang Mulia telah membuat pengaturan, Xiao Yan masih perlu mengubahnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa melakukan apapun dengan benar. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengubah hasil tersebut? Zhan Lao dengan tersenyum tenang segera berkata, sebaiknya Xiao Yan jangan khawatir, angkat saja kepala Xian Yan dan terus berjalan karena terlalu banyak berpikir bukanlah hal yang baik. Kalimat dari Zhan Lao ini tampak sederhana tetapi tiba-tiba menarik Xiao Yan keluar dari kesedihannya lagi. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menjadi dirinya sendiri untuk menghadapi semua tantangan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan segera mengembalikan cangkul hitam ke dalam gubuk. Bersama dengan hal tersebut sebuah suara muncul di benak Xiao Yan ketika meneriakkan nama Xiao Yan dengan panggilan senior. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya ketika kesadaran spiritual Xiao Yan kembali keluar dari pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini bertanya tanpa sadar, apakah penguasa istana Chen telah bangun? Long Biao pada saat ini kembali berkata di depan Xiao Yan bahwa itu tidak benar. Sekarang mereka dalam permasalahan karena orang-orang ini sepertinya tidak senang dengan kehadiran kelompok mereka. Pada saat ini sebuah suara yang dalam juga perlahan terdengar melonjak dari kerumunan. Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini memandang ke arah kelompok Xiao Yan dengan mata yang tidak ramah. Pada saat ini terlihat seorang pria dengan mahkota emas seketika melayang di udara. Sosoknya lanjut berkata kepada kelompok Xiao Yan bahwa mereka berdiam diri di sini tanpa nomor.
apakah mungkin mereka pada saat ini benar-benar sedang mencari sebuah kematian? Xiao Yan memandang ke arah sosok yang baru saja keluar dan ini adalah sosok yang dirasakan oleh Xiao Yan yang merupakan langkah ke-8 keabadian kaisar dan terkuat di antara kerumunan. Xiao Yan memandang ke arah si pria yang pada saat ini kembali berteriak ke arah kelompok Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya menyarankan mereka untuk keluar dari sini dalam 3 tarikan nafas. Jika tidak mereka akan menjadi musuh ratusan di antara kelompok-kelompok yang ada. Dengan begitu maka mereka tentu tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Mendengar hal tersebut Long Biao pada saat ini berkata dengan nada menghina bahwa itu merupakan nada yang sombong. Mereka benar-benar hanya bisa mengandalkan jumlah banyaknya orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Long Biao, si pria seketika mendengus dingin dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini bersikap sopan. Bersamaan dengan perkataan si yang terdengar sosok-sosok yang berada di sekitar pada akhirnya mulai berdiri dan berkumpul berkeliling. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena bagi Xiao Yan tidak ada aturan yang seperti itu di matanya. Xiao Yan juga benar-benar sangat muak dengan orang-orang yang bertingkah seperti ini. Xiao Yan pun segera berteriak ke arah mereka semua bahwa jika mereka tidak membubarkan diri dalam 3 tarikan nafas maka mereka akan mati dan tidak akan bisa menikmati nasi uduk warung Bude Yanti lagi.